pagi anak-anak kelas 1. Jumpa lagi bersama Ibu ya di pembelajaran yang kedua, yaitu mata pelajaran PKN. Ibu harapkan anak-anak masih tetap semangat untuk belajarnya hari ini ya. Kita belajar supaya kita pintar. Nah anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kembali kami haturkan kepadamu ya Bapa atas penyertaan-Mu dan tuntunanmu sepanjang hari ini. Dan sekarang kami akan belajar, Engkau hadirlah di tengah-tengah kami, dan turunlah Roh Kudus-Mu bagi anak didik kami, dan roh kepintaran bagi anak didik kami, supaya apa yang kami berikan untuk anak didik kami, mereka dapat mengerti. Inilah doa dan permohonan kami serahkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita buka buku paket 1A kita di halaman 31. Bu ulang lagi, buka buku paket 1A kita di halaman 31. Nah, di sana kita akan belajar tentang aturan waktu tidur untuk menjaga kesehatan tubuh. Kok masa sih tidur harus ada aturan? Ya anak-anak, tidur ada aturannya. Kenapa ada aturannya? Supaya menjaga tubuh kita tetap sehat ya, untuk menjaga kesehatan tubuh. Makanya di sini tidur harus ada aturannya, harus ada aturan waktunya. Misalnya kalau kita tidur malam, waktunya yang kita gunakan saat tidur malam adalah 8 jam ya, kalau kita tidur malam. Nah di sini tubuh kita memerlukan istirahat ya, karena mungkin siang kita sudah kecapean bermain atau sudah capek belajar. Nah malam kita gunakan waktu untuk istirahat ya. Tubuh ini ya memerlukan istirahat. Nah istirahat adalah tidur ya, tidur malam misalnya. Nah di sini sebaiknya kita tidur tidak terlalu malam ya. Kalau kita tidur malam, sebaiknya tidur jangan terlalu larut malam. Kenapa? Supaya kita juga harus bisa bangun pagi. Nah, kalau kita bangun pagi, membuat tubuh kita menjadi segar. Nah, jika bangun pagi, kita tidak terlambat ke sekolah. Itu misalnya kalau kita sudah masuk sekolah. Nah, kita tidak terlambat ke sekolah, kita sarapan juga tidak terburu-buru, memakai pakaian juga tidak terburu-buru, karena kita sudah tidur tepat waktunya dan kita tidak tidur terlalu larut malam. Nah, di sini anak-anak, mulai sekarang siapa yang tidurnya terlalu malam, kemalaman tidurnya. Nah, mulai sekarang anak-anak jangan terlalu malam tidurnya. Misalnya anak kecil, ya anak SD tidurnya harus tepat waktu, misalnya jam 8 atau setengah 9. Itu anak SD sudah tidur. Jangan anak SD tidurnya jam 10 malam. Nah itu tidak boleh untuk kesehatan tubuh ya. Nah kalau selesai belajar atau selesai mengerjakan tugas, nah istirahat sedikit, kemudian kalian langsung tidur. Berdoa dulu sebelum tidur supaya Tuhan menjaga kita dalam tidur malam kita. Nah di sini kita memerlukan waktu tidur malam selama 8 jam ya, itu untuk kesehatan tubuh kita atau menjaga kesehatan tubuh kita. Nah di sini tidur dan bangun tepat waktu melatih kedisiplinan. Kalau kita sudah terlambat ke sekolah, terlambat bangun tidur, itu bukan melatih kedisiplinan ya. Kedisiplinan tepat waktu kita bangun itu bukan, kalau kita sudah terlambat. Nah di sini mulai sekarang anak kelas 1 harus tidur dan bangun tepat waktu, itu melatih kedisiplinan kita ya. Kalau kita bangun cepat, nah kalau kita bangun cepat, tubuh kita merasa segar ya. Kalau kita tidurnya cepat ya,
Kalau kita seandainya kita malam tidurnya cepat, pasti bangun pagi tubuh kita di sini. Kalau kita mau cepat bangun pagi, kita harus tahu waktu tidur malam mulai pukul berapa kita tidur, bangunnya pukul berapa, supaya bangun pagi kita tidak terlambat. Nah, di situ merupakan ya kita melatih kedisiplinan ya. Kita disiplin tidur dan disiplin bangun tidur. Nah, itu kita melatih kedisiplinan kita mulai dari kecil. Nah, di sini anak-anak ada tugas dari ibu untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya ibu minta kalian mengerjakan tugasnya di buku paket kalian di halaman 31 ya, sampai dengan halaman 32, karena nomor 6 dan nomor 7-nya ada di halaman 32. Nah, di sana suruhannya membuat jadwal tidur dan bangun tidur. Misalnya, buatlah jadwal tidur dan bangunmu selama 1 minggu. Nah, di sini kalian membuat jadwal tidur dan bangun tidur selama 1 minggu. Misalnya mulai dari hari Senin. Tanggal berapa hari Senin tadi? Misalnya mulai hari ini. Hari Senin ini tanggal 9 Agustus tahun 2021. Waktu kamu tidur pukul berapa? Misalnya saya tidur pukul 8. Bangun tidur pukul berapa? Nah, kalian tulis ya. Nah, di sini kalian langsung mengerjakan di dalam buku paket 1A kalian. Jangan lupa ditulis nama kalian, hari dan tanggalnya. Lalu kirim ke ibu. Nah, di sini ibu minta anak-anak yang menuliskan sendiri ya, supaya ibu bisa melihat tulisan kalian ya. Kalau belum bagus nanti kita perbaiki. Yang sudah bagus nanti tingkatkan terus belajar menulisnya di rumah ya. Oke? Paham? Oke, anak-anak. Sekian dulu penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, di awal pelajaran kita berdoa dan di akhir pelajaran pun kita harus berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Semoga apa yang kami berikan untuk anak didik kami mereka dapat mengerti. Inilah doa dan permohonan kami serahkan kepadamu dan Kristus Tuhan dan penontonan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, ibu ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua. Dadah.